Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Jemaat Tuhan, umat Tuhan yang diberkati, dimanapun saat ini saudara berada. Kita kembali berjumpa di dalam renungan Sosyanim. Malam hari ini kita akan sedikit belajar, memahami kebenaran dari firman Tuhan. Mari kita akan terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat malam ini, buat hari ini, di mana kami boleh menikmati anugerah Tuhan. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Bapa, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami, beri kepada kami pemahaman, beri kepada kami pengertian akan firman Tuhan. Dan biarlah kami pun bukan saja memahami, tetapi mau melakukannya. Berkatilah dan tolonglah kami. Ini doa kami, sucikan layakan di hadirat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, dimanapun saudara malam ini berada, mari kita akan membuka di dalam kitab Amsal 21 ayat 21. Ayat yang tidak asing bagi kita semuanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan. Kebenaran dan kehormatan. Satu ayat yang sangat sederhana. Namun ayat ini memiliki makna yang besar, makna yang luar biasa bagi kehidupan kita. Satu makna yang begitu dalam kalau kita mau menggali dengan seksama dan memahami ayat ini akan membuat kita mengerti kehendak dan apa yang Tuhan mau ada dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, kitab Amsal dibagi menjadi beberapa bahagian dalam pembacaan-pembacaan yang kita bisa baca dari pasal 1 sampai pasal yang ke-31. Namun kalau kita melihat di dalam pasal, mulai dari pasal yang ke-10, ya, kitab Amsal mulai pasal 10, ya, kalau kita membaca sampai di dalam pasal 22, khususnya sampai ayat yang ke-16, maka di sana terkumpullah Amsal-Amsal Salomo. Firman Allah yang datang kepada Salomo. Dan Raja Salomo menyatakan hal ini pada saat itu kepada pembaca pada waktu itu. Namun itu pun datang kepada kita pembaca yang ada saat ini. Dari pasal 10 sampai pasal 22 ayat 16, maka di sana begitu banyak hal yang diungkapkan oleh Salomo. Dari masa kehidupannya, maka Salomo menggambarkan begitu banyak hal. Berdasarkan dari pengalaman-pengalaman dia saat dia muda. Dan sampai dia menjadi seorang raja, bahkan di masa tuanya. Maka ada amsal-amsal yang dia nyatakan dan sebagai nasihat atas apa yang pernah dialami oleh seorang Raja Salomo. Di dalam pasal yang ke-21 ayat yang ke-21 ini, maka dikatakan firman Tuhan, siapa mengejar kebenaran. Ya. Dan kalau kita melihat perjalanan kehidupan dari seorang Raja Salomo, maka kita melihat dalam sejarah yang kita dapat baca dalam Alkitab. Banyak hal yang dia sudah capai. Banyak hal yang dia sudah kejar. Namun ada masa-masa dia katakan, dia mulai menghadapi segala permasalahan. Karena yang dia kejar bukan kebenaran, tetapi
popularitas, hawa nafsu, keinginan-keinginannya. Sehingga kalau saudara membaca dalam kitab Pengkhotbah pasal yang kedua, itu digambarkan dengan begitu gamblang tentang pengalaman Raja Salomo yang dia sudah alami. Karena itu dia menasehatkan dalam kehidupan kita yang ada saat ini, mari kejar kebenaran. Apa makna dari kita mengejar kebenaran? Dalam satu pemahaman bahwa mengejar kebenaran itu artinya kita terus hidup di dalam aturan firman Tuhan. Kita terus hidup di dalam aturan kebenaran Tuhan. Bukan kebenaran diri sendiri. Bukan kebenaran orang lain. Bukan kebenaran atas pemikiran kita. Tetapi kebenaran Allah. Yohanes 17 ayat 17 dikatakan kebenaran itu adalah firman Allah. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, sejak saat ini di dalam tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan perjuangan, mari kita terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Di saat dunia saat ini melenceng, di tengah-tengah angkatan yang bengkok menurut suratan Filipi, di tengah-tengah dunia yang menggiurkan, tapi jauh dari kebenaran Allah. Oleh karena itu nasihat yang pertama, kejarlah kebenaran. Kejarlah bukan popularitas. Kejarlah bukan hal-hal yang hampa. Kejarlah bukan hal-hal yang mendatangkan hanya kebinasaan. Tetapi mari kejar kebenaran. Lalu yang kedua dikatakan, siapa mengejar kebenaran dan kasih. Ya. Yang kedua, dalam ayat ini yang harus kita kejar adalah kasih. Apa maknanya yang sederhana? Bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, harus mengimplementasikan kasih itu. Kasih bukan retorika, kata-kata semata. Kasih bukan hanya semata wacana saja. Tetapi maksudnya adalah kita hidup di dalam kasih. Artinya kita hidup di dalam melaksanakan, mengejawantahkan kasih itu dalam kehidupan sehari-hari. Kita bersyukur karena kita sudah menerima kasih dari Allah. Kasih itu yang menyelamatkan kita. Kasih itu yang membuat kita menjadi kuat. Kasih itu yang membuat kita menjadi tetap eksis, tetap bertahan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu kasih yang kita sudah terima itu kita salurkan kembali. Kita refleksikan. Kita nyatakan kembali kepada orang lain. Dan dikatakan, mari kita kejar. Mari kita berlomba-lomba dalam kasih kepada orang lain. Mari kita tunjukkan kasih itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan berkata di akhir zaman ini kasih kebanyakan orang menjadi tawar, menjadi dingin. Ataupun menjadi suam-suam. Mereka tahu kasih, mengerti kasih. Tetapi tidak mengejawantahkan, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang bicara tentang kasih, tetapi kehidupannya penuh dengan kebencian, penuh dengan curiga, penuh dengan segala hal yang tidak berkenan. Tetapi mari kita sebagai orang-orang percaya yang sudah menerima kasih Allah, kita mau hidup dalam kasih. Kejar kasih itu, nyatakan itu demi kemuliaan Tuhan. Maka di dalam ayat 21 bagian yang terakhir ada berkat yang kita akan terima. Yaitu yang pertama, kehidupan. Apa maksud dari makna kehidupan? Artinya, kita boleh menikmati hidup. Kita boleh menikmati dalam perjalanan hidup kita kehidupan yang baik.
Walaupun dunia ini penuh sukar, penuh susah, pandemi telah memporak-porandakan banyak segi kehidupan. Namun bagi kita yang mengejar kebenaran dan kasih, maka ada jaminan dari Allah, yaitu kenikmatan dalam hidup. Bahkan bukan untuk hari ini saja, tetapi untuk esok, bahkan kehidupan yang akan datang, Tuhan jaminkan bagi kehidupan kita. Lalu yang kedua dikatakan akan menerima kebenaran. Atau dalam bahasa sederhananya, akan menerima keadilan dari Tuhan. Mungkin kita diperlakukan tidak adil oleh orang, ataupun oleh siapapun dalam dunia ini. Tetapi ketika kita mengejar kebenaran dan kasih, Tuhan akan memberikan keadilan kepada kita. Kita akan memperoleh, dikatakan kebenaran. Kebenaran Allah akan muncul dalam hidup kita. Dan yang ketiga dikatakan akan memperoleh kehormatan. Bukankah ini yang dikejar oleh banyak manusia? Kehormatan. Tetapi Tuhan sediakan bagi mereka yang mengejar kasih, mengejar kebenaran. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, firman ini datang kepada saya dan saudara. Mari di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan segala tantangan pergumulan ini, kita mau hidup tetap di dalam kasih Allah. Kita hidup di dalam melakukan kebenaran Allah. Maka berkat kehidupan, berkat kebenaran, berkat kehormatan, Tuhan akan sediakan bagi kita. Ketika Tuhan memberikan penghormatan kepada kita, maka kita akan diangkat oleh Tuhan. Maka kita akan dipromosikan oleh Tuhan. Maka kita akan mendapatkan keberkatan dari Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya. Dan biarlah hari-hari sekarang ini kita terus mengejar kasih, mengejar kebenaran. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan memberkati iman kita hari ini dan seterusnya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih buat renungkan singkat firman-Mu ini. Ajar kami untuk mengejar kebenaran dan kasih. Karena hal itu berkenan di hadapan-Mu. Berikanlah kekuatan roh-Mu bagi hidup kami. Untuk kami melakukannya. Berkatilah umat-Mu malam hari ini. Dimanapun mereka berada. Berkati pekerjaan, usaha, mata pencaharian mereka. Berkati kesehatan, berkati pendidikan. Berkati dengan berkat-berkat sorgawi. Tuhan pun berkati juga bagi seluruh hamba-hamba-Mu. Bagi seluruh pelayanan pekerjaan-Mu. Biarlah hanya nama Tuhan yang kami muliakan. Kami terus berdoa bagi bangsa ini. Biarlah Tuhan memberkati bangsa ini. Tuhan terus menjaga bangsa ini. Di tengah-tengah pandemi yang masih ada saat ini. Biarlah Tuhan pun tolong dan campur tangan. Vaksinasi yang terus berjalan pun, bila boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Ampuni kekurangan dan dosa kami di hadirat-Mu. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Tetap kuat, tetap sehat, dan tetap memuliakan Tuhan. Haleluya.
adalah rumahku.